Alright. Oke, selamat siang semuanya. Ya, shalom, jemaat Tuhan tetap optimis ya. Sampai hari ini kita masih ada, bagaimana kita ada. Tahu-tahu sudah bulan 4 2025 ya. Lagi ada teman baru hari ini, ada Pak Tony Tirayo dari Jayapura, Pak Jimmy Nainggolan dari Jayapura juga. Pak Jimmy keluar lagi, terlempar lagi kah? Ya, keluar lagi. Ada Pak Bambang dari sekarang ada di Manado, Pak Karel ada di Sidoarjo, Puria ada di Torino, Italia. Oke, yang bagi teman-teman yang baru pertama kali ya mengikuti Kompak Siang online hari ini ya, kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Tony ya, dari Jayapura ya, narasumber yang luar biasa untuk sharing hari ini ya. Kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman bagaimana Pak Tony ini mengalami Kristus secara pribadi yang akan pasti menginspirasi setiap kita ya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melawat hidup kami dengan cara yang luar biasa. Selamat mengikuti acara sesi demi sesi di Zoom Kompak Siang ini. Oke, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan yang ada di YouTube channel, Facebook maupun Instagram. Ya, selamat siang, senang sekali dari hari Kamis ini ada berkat yang luar biasa ya, yang baru, kasih setia yang baru, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan curahkan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Alright, sebelum kita mulai podcast Kompak Siang ini, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Oke, mana dia Pak Bambang? Matikan dulu. Bentar ya. Oke, kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh ada sampai dengan hari ini, hari Kamis, tanggal 3 April di Zoom Kompak Siang ini, dan dalam keadaan yang baik-baik saja dan semua karena anugerah-Mu, karena perkenanan-Mu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami bawa hati kami arahkan mata kami, pikiran kami hanya tertuju pada Engkau Allah yang memelihara hidup kami, yang karena Allah yang berdaulat atas hidup kami, Yesus Kristus Tuhan. Bapa di surga, berkati acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Berkati peralatan kami, internet, maupun apa yang kami pakai, hingga semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Alright, Pak Bambang mau angkat pujian, satu pujian Pak. Ya halo? Pak, satu ya. pujian. Boleh, silakan. Iya. Ini lagu Paskah Pak. Sebentar lagi kita akan memperingati hari Paskah, ya. Bukan dengan barang panah, kau membantu aku dengan yang tiada dan tenang, bukan dengan emas sepeda, kemana boleh sekedar kasih berkorban. Ku telah mati dan tinggal pada hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, kata
berarti lagi hidup pada wisdom yang Tuhan jadi seperti ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku dan kemuliaan dia dan tak berarti Lagi hidup hidupku letak pada tulisanmu ya Tuhan. Jadilah badai seperti yang kau ingin. Satu pujian. Oke, terima kasih Pak Bambang atas pujian penyembahannya hari ini ya, siang hari ini. Saya sapa dulu Ibu Selvi Amelia. Salam Ibu Selvi. Ya, Ibu Selvi, selamat siang. Ya, ya nggak monitor ya. Ya, selamat datang di Kompak Siang ya. Sekali lagi salam selamat siang. Selamat datang di podcast Kompak Siang ini seperti biasa. Kita hadir setiap hari Senin hingga hari Kamis ya, mulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Yang selalu Kompak Podcast ini selalu menghadirkan obrolan inspiratif ya, yang memperkaya iman dan wawasan kita ya. Hari ini sangat bersyukur ya ada Pak Tony yang rela untuk membagikan kesaksiannya, pengalamannya ya kepada kita semua ya. Ya, beliau berasal dari campuran ini. Nanti biar cerita ya. Tapi sekarang menetap di Papua, Jayapura ya. Ya, kita akan mendengarkan kisah Pak Tony Tirayo ya. Bagaimana dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus ya. Pada waktu masih muda ya. Ya, sekarang pun masih muda sih. Ya, pengalamannya, pelayanan beliau yang pasti akan menjadi berkat bagi kita semua ya. Bagi Anda yang sudah hadir, di podcast Kompak Siang ini, ya selamat siang. Ya, saya percaya Anda yang sedang menyaksikan juga melalui YouTube, channel Facebook, Instagram, ya Kompak adalah singkatan dari komunitas sepakat ya. Sepakat terhadap sampai 3 menit. Aduh, bisa dimatikan mikrofonnya ya. Bagi Anda yang sudah hadir ya, Kompak komunitas sepakat artinya ya. Kompak adalah singkatan dari komunitas sepakat ya. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan ya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ya. Jadi artinya Alkitab adalah the highest authority, otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Otoritas tertinggi bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor, dan bukan yang lainnya. Otoritas tertinggi hanyalah firman Tuhan ya. Right. Oke, maka siapapun dia, baik gereja, pendeta maupun kita semua harus tunduk kepada firman Tuhan. Bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel ya, kami mengajak Anda untuk terus membagikan siaran ini ke komunitas yang lain
adalah ini karena adalah bagian dari amanat agung ya, seperti yang tertulis dalam Matius 28 19 sampai 20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku ya. Dan juga di Markus 16 ayat 15 ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku. Oke, mari kita bersama-sama terus menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Alright, kita akan kembali ke Pak Tony ya. Saya berikan Pak Tony ini spotlight for everyone. Ya, Pak Tony sudah masuk ke layar utama. Oke, sudah masuk ke layar utama ya. Oke, bisa Pak Tony boleh kenalkan dulu ya. Mungkin banyak yang belum kenal ya, Pak Tony ya. Asalnya dari mana dan kenapa tinggal di Jayapura? Apakah tulang rusuk ada di situ atau gimana? Usahanya apa dan pelayanannya apa? Silakan. The time is yours. Time start now. Saatnya Kompak Siang bicara. Ya, Oke, baik. Terima kasih. Shalom semua. Amin. Saya bersyukur bahwa saya bisa diundang sama Pak Andre untuk ikut di dalam Kompak. Ya, semua karena kemurahan Tuhan. Saya juga tiba-tiba Pak Andre telepon saya nggak pernah acara-acara begini. Saya pelayanan biasa saja, pelayanan sendiri saya jalan. Tapi tiba-tiba Tuhan pakai Pak Andre untuk hubungi saya untuk seperti gini, dan saya kirim juga buat teman-teman di Jayapura dan mereka juga support saya. Amin. Bahwa untuk jadi berkat lah bagi orang-orang lainnya. Terima kasih. Okay. Saya asal dari Ambon. Saya lahir di Ambon. Di Ambon sampai SMP selesai SMP itu tahun 82. Okay. Terus saya pindah di Malang, SMA di Malang, di Santo Yusuf, Kolese Santo Yusuf Katolik dari 82 sampai 84. Nah, waktu di Malang di Kolese Santo Yusuf itu saya putra altar. Nah itu kelas 1 belum. Miss Dinar ya? Miss Dinar ya? 3. Miss Dinar. Oke. Saya jadi Miss Dinar. Mantap. Sama saya aktif. Nah, kelas 3, tapi setelah itu keluar, terus lulus. Saya 85 sampai 89 saya kuliah di Universitas Widya Mandala Surabaya, manajemen. Oke. Itu tidak lulus sampai semester 8. Sampai semester 8. Sayang ya. Terus bapak saya tanya, ada kebetulan temannya orang Batak juga, temannya di Ambon, pindah ke Jayapura, orang Batak juga, Siregar. Damra Siregar, terus tanya saya, Ton, kamu mau ikut Pak Damra ke Jayapura? Saya bilang, oh ya sudah, ikut. Nah sudah, akhirnya saya dipindah ke sini, saya dagang, usaha toko di sini. Bapak saya sewa tempat, saya buka toko di Jayapura sampai sekarang. Masih bujangan? Waktu itu masih bujangan kah? Saya sudah nikah. Waktu itu? Sudah nikah umur semester 5. Oh, semester 5 di Widya Mandala ya? Oh, menikah dengan orang dari Surabaya kah? Ya kan, karena terus saya nikah, terus ada masalah. Ada masalah tahun 95 kalau tidak salah, istri saya ke Surabaya gugat cerai saya. Gugat cerai saya, ceraikan, oke lah. Terus 95 itu saya cerai. Terus saya nikah lagi, dengan kedua orang Jawa dari 95. Ya. Sampai sekarang. Oke. Dah perjalanan iman saya itu saat saya masih Katolik, karena saya dulu tiap saya bikin dosa, selalu saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa, saya harus stop dari dosa-dosa ini. Berdosa itu kan dosa itu dosa seksual. Jadi suka sama perempuan gitu loh. Nah, itu saya bilang nggak bisa, saya perlu begini,
rusak. Tapi kalau saya bilang Tuhan, Tuhan, saya stop. Tapi tidak bisa stop. Akan berlanjut terus, tidak bisa stop. Sampai saya heran tiap kalau Paskah atau Natal, saya minta ampun di gereja. Pastor ampuni. Baru keluar gereja, kaki baru keluar gereja, sudah bikin dosa lagi. Sudah bikin yang seperti itu lagi. Oke. Ulang. Oke, sebentar Pak Tony. Ya. Sebentar Pak Tony. Ya, Pak Tony pindah ke Jayapura dengan pindah sama istri sama anak kan, betul? Ya. Nah, Pak Tony belum cerita anaknya berapa, ya, waktu itu? Oh, anak saya 3, yang laki-laki, yang perempuan yang paling tua, terus nomor 2 laki-laki, nomor 3 laki-laki. Oh, semua lahir di Jawa atau di Papua? Yang anak saya yang pertama itu lahir di Surabaya, yang nomor 2, nomor 3, nomor 2 masih di Surabaya kalau tidak salah, nomor 3 di Jayapura. Oh, 3 di Jayapura. Oke, right. Jadi orang tua masih di Surabaya ya? Orang tua di Surabaya, atau di Ambon? Ya, yang 3 orang yang dari yang pertama ini semua sudah nikah semua. Saya sudah punya cucu 7, Pak. Woi, cepat ya, masih muda cucunya 7. Oke. Ya, untuk diketahui ya, ini SMA di Santo Yusuf itu di Ororodowo Malang kan? Di Jalan Ororodowo kan, betul? Halo? Bukan. Di mana maksudnya? Waktu di sekolah di Santo Yusuf, sekolah Katolik itu, SMA Katolik Santo Yusuf itu di Jalan Ororodowo, betul? Blimbing, iya, Blimbing. Bukan Blimbing lah. Santo Yusuf itu ada di... Saya di Blimbing, Pak. Itu bukan Santo Yusuf itu namanya. Kolese Santo Yusuf. Oh, Kolese. Oh iya, Kolese ya. Kok ini Kolese ya. Saya pikir yang SMA Santo Yusuf di Ororodowo ada juga. Ya. Oke, saya dari situ. Nggak salah yang Dr. Koryesu, Pak. Bukan. Koryesu itu di Jalan Raya Celaket, Pak. Koryesu itu kok Jalan Raya Celaket. Kalau Santo Yusuf itu Jalan Ororodowo, karena saya tahu, karena saya di situ. Saya sekolah di situ. Iya, tapi kok Kolese Santo Yusuf itu di Blimbing ya, itu yang sekolah Katolik yang terkenal itu ya. Ya, oke. Alright, Pak Tony. Apa yang menyebabkan Pak Tony pindah ke Jayapura? Apa yang menyebabkan bisa ke sana, Pak? Bisa cerita? Yang menyebabkan itu ada teman-temannya bapak saya di Ambon, dia pindah tugas ke Jayapura di kantor anggaran. Nah itu terus bapak saya bilang saya mau ikut tidak, karena bapak saya punya teman kan di sana. Terus bapak saya tanya mau ikut nggak, Om Siregar itu, Om Damra Siregar namanya. Oke. Dia bilang sudah saya ikut. Nah begitu. Oke. Akhirnya saya ditempatkan bapak saya di Jayapura, disewa toko, dan sudah saya sampai sekarang. Oke, jadi ibaratnya karena ada temannya Papa ya, yang di Jayapura, ya. Sehingga tergerak untuk ke sana ya. Iya, oke. Ada kenapa? Tidak dekat. Suaranya putus-putus. Kenapa? Bisa mikrofonnya lebih dekat, bisa nggak? Karena suaranya katanya putus-putus. Ada saudara juga di Jayapura, cuma tidak dekat, saudara jauh. Saudara jauh, oke. Ya. Ini sekarang bagus suaranya. Bisa kalau mikrofonnya pakai headset supaya lebih dekat dengan mulut, mungkin bisa lebih jelas. Kadang-kadang putus-putus dia punya suara. Ya, oke lah. Dekat. Nah, dekatkan ya. Alright, oke. Pak Tony, waktu masih kembali ke dosa-dosa lama ya, masih belum ciptaan baru kan, masih ciptaan yang lama. Padahal Tuhan bicara kalau engkau adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, itu firman Tuhan. Kapan mengalami Pak Tony meninggalkan dosa-dosa yang
terlalu mengikat ya. Ya, dalam tanda kutip ya, dosa laki-laki lah ya. Nah, kapan bisa meninggalkan itu sehingga menjadi Pak Tony menjadi ciptaan yang baru? Bisa cerita? Ya, jadi begini, saya dulu itu nggak bisa lepas dari barang itu dan berjalan terus sampai saya juga heran ini tidak bisa. Nah, suatu ketika saya kalau pernah satu kali saya diajak ke persekutuan Pentakosta, saya Oke. bisa merinding, waktu masih kuliah, saya merinding. Oh, di Oh, saya Surabaya nggak ya? bisa. Surabaya ya? Terus waktu setelah di Jayapura, saya masuk Jayapura 89. Nah, saya tetap Katolik, saya di Katolik saya ikut paduan suara juga. Saya kalau apa namanya doa novena Salam Maria, novena Roh Kudus, saya ikut. Nah, terus saya seperti tidak bisa lepas dari begitu. Nah, suatu ketika ada PKKR dari Edi Sabto yang sudah meninggal, beliau sudah meninggal, Edi Sabto yang dari Bogor itu. KKR. Nah, saya ajak pegawai saya bilang, Mas, mari kita pergi KKR. Tiba-tiba ada dorongan dari dalam itu bilang saya ikut KKR-nya. Terus saya pergi KKR itu sama pegawai saya di belakang, itu KKR di lapangan sepak bola. Saya di belakang gawang. Saya di belakang gawang itu saya berdiri di belakang gawang. Itu hujan rintik-rintik, tapi saya bisa nangis. Saya bisa nangis gitu loh. Saya heran. Loh, kok saya bisa nangis? Tanpa mungkin ada firman apa gitu, saya nggak kurang jelas, tapi saya bisa nangis. Nah, sudah pulang. Pulang itu saya kan dengar firman, itu saya tanya sama yang datangkan pendeta Edi Sabto itu, saya tanya dia, ada punya kaset nggak? Dulu kan kita punya kaset, itu Ya, tahun ya. 98, tahun Ya. 98 punya kaset, yang kaset pita itu, saya punya, ada kaset nggak kesaksiannya dia? Oh ya, nanti kita cari, kita nanti bikin. Oh ya sudah kalau bikin. Itu kalau tidak salah itu antara bulan April, bulan Mei waktu itu. Oke. Terus tiba-tiba saya itu acara mau saya setelah pulang dari situ, saya bicara sama pastor. Sudah berapa minggu tuh saya bicara sama pastor, kita orang Katolik itu kenapa tidak punya Roh Kudus? Ini mau pasca ini, mau menunggu kedatangan Roh Kudus. Iya. Kita lagi doa novena menunggu kedatangan Roh Kudus. Saya tanya sama pastor, kenapa kita orang Katolik tidak punya Roh Kudus? Sedangkan orang Pentakosta itu mereka sudah punya Roh Kudus. Kenapa kita masih menunggu kedatangan Roh Kudus? Terus pastor jawab, tapi jawabnya itu tidak jelas gitu loh. Ngambang gitu ya? Ngambang gitu ya? Ngambang, nggak jelas. Akhirnya saya ikut aja. Nah, bulan Juli itu ada undangan lagi dari gereja yang datangkan Edi Sabto itu, ada undangan ke saya. Dia datangkan Ibu Indri Gautama. Oh iya. Saya sering ikut ya. Bagus tuh. Iya. Ibu Indri Gautama itu hari Sabtu Minggu di gerejanya dia, Senin Selasa di lapangan GKI, lapangan SD Kristen, gereja Kristen. Oke. SD Kristen di besar. Nah, saya ikut hari pertama hari Sabtu waktu saya mau ke sana, itu betul-betul saya diserang dengan diare yang parah, diare. Sampai saya sudah tidak tahan diare itu, sebentar langsung ke belakang, nggak bisa tahan, Pak. Diare itu betul. Itu dia serang saya betul. Terus saya bilang, ini bagaimana? Akhirnya hari pertama saya nggak bisa pergi. Hari Sabtu saya tidak bisa pergi. Hari kedua pun tetap diare itu masih serang saya. Saya cari obat. Kan dulu waktu tahun 98 itu di Jayapura, hari Minggu itu apotek tutup. Apotek tutup. Nah, hari Sabtu itu saya tidak sempat cari karena sudah nggak pikir itu. Minum obat biasa nggak bisa sembuh. Nah, saya cari, pernah saya taruh Imodium di mana gitu, akhirnya dapat Imodium. Saya minum satu butir.
Terus masih sempat tahan itu, tahan perut saya. Akhirnya saya pergi KKR di gereja GPDI, itu di GPDI, gereja GPDI. Saya pergi ibadah di sana, dan dia khotbah selama Ibu Indri khotbah. Sampai selesai, saya tidak pernah sakit perut. Oh gitu. Sampai sudah selesai khotbahnya, sudah pulang, baru dalam mobil baru saya rasa sakit perut sekali. Nah, saya sudah pulang. Dan dia bilang, kalau itu waktu itu dia bilang sama kita jemaat, dia bilang, kalau siapa mau bertobat dengan sungguh-sungguh akan menerima Roh Kudus. Wah, saya bilang, ini yang saya cari. Ini yang saya cari. Masa kita disuruh menunggu Roh Kudus? Nah, ini saya sudah nunggu Roh Kudus di Katolik. Sekarang dibilang, kalau Iya, ya, oke. Nah, ini yang saya cari. Nah, sudah akhirnya besoknya saya ikut di lapangan SD Kristen. Lapangannya terbuka, lapangan biasa, lapangan kayak futsal gitu. Lapangan upacara. Sudah, waktu dia khotbah itu, tiba-tiba dia dia bilang, siapa yang mau bertobat maju ke depan. Nah, saya maju ke depan. Saya angkat tangan, saya minta ampun dosa-dosa saya. Saya didoakan dan saya jatuh. Itu badan saya itu dari kepala sampai di kaki itu nggak bisa gerak. Orang Jayapura bilang tak kancing, orang Ambon bilang tak kancing gitu. Badan tidak ketarik semua kaki sampai kaki. Tapi saya sadar dengan pikiran yang sadar-sadarnya. Saya bilang, Tuhan, ini kok badan saya tidak bisa bergerak. Itu lagi hujan juga. Saya bilang, ini Alkitab saya basah, saya tidak bisa bergerak. Sampai khotbahnya selesai. Nah, pada waktu itu ada saudara saya ikut dia juga. Dia lihat saya. Nah, setelah orang sudah pulang, dan mereka dekatin saya, mereka tanya saya, Tuan, kenapa? Saya bilang, badan saya tidak bisa bergerak. Terkancing ya? Iya, terkancing sudah, tidak bisa bergerak. Akhirnya mereka doakan saya. Setelah mereka doakan saya, baru saya bisa pelan-pelan, tangan bisa bergerak, bisa lemas, kaki bisa lemas. Nah, baru saya bangun. Terus Ibu Indri bilang, kalau kamu masih ada yang kamu belum lepaskan, kamu besok pagi ke rumah, kamu bawa apa yang kamu punya itu, dibakar barang-barangnya. Oh. Nah, akhirnya saya dulu suka meramal apa sio-sio, apa segala macam, bintang-bintang. Saya suka meramal orang, termasuk Jimmy juga. Jimmy ini juga saya ramal. Iya. Oke. Saya punya buku ada. Saya belajar. Saya bawa buku-buku itu semua dibakar. Saya dulu juga pelatih taekwondo. Saya juga pelatih taekwondo. Sudah baju taekwondo bakar semua, sudah habis. Oke. Waktu dia sharing dengan saya juga ngomong juga, saya punya dosa-dosa saya. Dia bilang, ini nggak bisa. Nanti malam, kalau kamu masih mau sungguh-sungguh bertobat, nanti malam kamu ikut lagi ibadah di lapangan itu. Oke. Hari malamnya, pagi dari rumahnya, malamnya saya ikut ibadah lagi di itu. Nah, waktu saya didoakan itu betul, ini kejadian yang terjadi betul-betul ini merubah hidup saya. Itu waktu dia dari atas turun ke bawah, tumpang tangan sama saya itu bisa terputar, Pak. Bisa kayak orang meloncat gitu. Saya bisa loncat seperti kayak manifestasi saya gitu kan. Iya. Saya bisa loncat. Sampai lepas gitu, sampai pas selesai, tapi ada yang pegang saya di belakang, akhirnya saya ditidurin. Nah, waktu saya ditidurin juga badan saya kancing lagi. Tidak bisa bergerak lagi. Tapi saya sadar, saya loncat pun saya sadar, saya tahu saya ini loncat ini. Nah, setelah itu saya tidur lagi, badan saya terkancing juga. Keras sekali badan saya, sampai tidak bisa bergerak. Sampai ini tangan sampai begini, kaki sampai begini, sampai tidak bisa. Pokoknya terkancing betul. Nah, akhirnya suatu suara berkata bagi saya, kamu bangun dan katakan Yesus milikmu.
Suara itu bilang itu, kamu bangun dan katakan Yesus milikmu. Terus ada lagi suatu suara dari luar masuk bilang saya, kamu tidak usah bangun, Yesus milikmu. Dia bilang begitu. Wah, oh, oke. Wah, Terus jadi bingung suara ya? lagi, iya, suara dari dalam lagi, suara dari dalam katakan, kamu bangun dan katakan Yesus milikmu. Terus suara itu lagi bilang, suara dari luar lagi bilang, kamu tidak usah bangun. Kalau kamu bangun, kamu malu. Itu yang dulu di depan, yang samping kamu kan teman-temanmu itu. Ada temanmu nanti kamu diketawain, nanti kamu malu. Oke. Yesus milikmu. Dia tetap bilang, dia bilang Yesus milikmu. Dia tetap bilang saya itu. Jangan bangun. Yesus tetap milik kamu. Nah, suara dari dalam lagi bilang saya, kamu bangun dan katakan Yesus milikmu. Suara itu lagi bilang saya, kamu tidak usah bangun, tidak apa-apa. Kamu tidak usah bangun. Tetap saja Yesus itu sudah jadi milik kamu. Tiba-tiba, sampai 3 kali Pak, dari suara dari Roh Kudus sama suara dari setan ini mengganggu pikiran saya untuk saya ambil keputusan. Nah, tiba-tiba Bapak itu seperti menyadarkan saya dengan perkataan Maria saat dia menerima pewahyuan dari Gabriel bahwa saat dia menerima kabar gembira dari Gabriel bahwa terjadilah padaku menurut kehendakmu. Kehendakmu ya. Oke. Sampai mendapat pencerahan itu, badan masih tak kancing nih, masih begini, badan tangan saya masih begini. Tiba-tiba saya langsung katakan, Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan kuserahkan hidupku. Pada saat saya katakan itu, saya langsung bangun dan saya proklamirkan Yesus milikku. Saya langsung proklamir. Saya langsung bangun badan ini langsung tidak keras lagi, langsung free ya? Bebas gitu ya? bergerak, langsung saya bangun. Setelah saya katakan itu, sejak saat itu saya lepas, saya betul-betul saya hidup di luar daripada kegelapan. Saya hidup. Ya, ya. Karena setelah saya habis dari situ, setelah saya itu betul saya menerima Roh Kudus. Karena nanti selanjutnya ke depannya itu betul-betul perempuan-perempuan yang berhubungan dengan saya langsung Tuhan pisahkan dengan sendirinya. Bukan saya yang memisahkan mereka, tapi Tuhan yang pisahkan saya dengan mereka. Yang perempuan itu. Dan itu memang terjadi begitu dengan kemurahan Tuhan terjadi. Saya betul-betul dilepaskan dari gelap dan terang itu betul-betul dilepaskan. Nah, waktu itu saya belum nikah dengan istri saya. Belum nikah dengan anak ini. Saya pulang, saya lepas, saya bilang sama dia, waktu itu istri saya masih Islam. Kita tidak cocok. Saya terang, kamu gelap. Saya mau pisah, saya bilang gitu. Kita pisah. Tapi dia tidak mau. Dia bilang tidak bisa. Kenapa kamu baru pulang ke KKR kok seperti ini? Akhirnya dia kebetulan temannya dia itu punya suami itu pendeta GBI. Nah, besoknya dia ke temannya. Nah, suaminya ini langsung sekalian injili dia. Akhirnya dia juga bertobat. Puji Tuhan. Ya. Satu orang bertobat maka seisi rumah diselamatkan. Alright, oke, good. Yeah. Nah, Tuhan selamatkan. Akhirnya kita dinikahkan, kita dibaptis lagi, bukan dibaptis ulang maksudnya. Kita dibaptis, terus habis itu dinikahkan di gereja. Itu dengan pendeta waktu itu namanya pendeta di GBI itu pendeta Kirenius Bole. Orang mana itu? Orang Papua kah? Orang Sabu. Sabu.
NTT ya. Oke. Ya, menarik sekali. Teman-teman ada yang mau bertanya ini? Boleh buka mikrofon sementara ini kalau belum mau bertanya. Oke, nggak ada bertanya. Oke, saya akan tanya. Iya, saya. Oke, Bu Ria ya. Ini Bu Ria. Bu Ria mau buka kamera nggak, Bu Ria? Di sini masih pagi, mau siap-siap kerja. Ya nggak apa-apa lah, nggak masalah kan? Boleh, supaya bisa kenal dia. Ya. Nah, oke, saya disclaimer dulu ya. Saya disclaimer dulu karena Bu Ria yang bertanya ini bahaya ini. Saya disclaimer dulu Pak Tony, jika ada pertanyaan dari peserta ini atau dari saya juga, jika itu menyinggung ya atau terlalu sensitif pertanyaan itu atau menyinggung atau apapun juga, Pak Tony berhak untuk tidak menjawab. Oke, silakan Bu Ria. Ya, sebenarnya bukan bertanya, tapi sebenarnya cuma mau konfirmasi saja. Memang kalau kita bersaksi, kita mempermalukan iblis ya. Bukannya kita bukannya kita jadi malu sama teman-teman, enggak begitu. Kita memang diberkati Tuhan karena kita mempermalukan setan begitu. Nah, itu. Dan yang saya mau bertanya sampai sama ini Bapak, apakah itu dari istri dan anak-anak sekarang semua mereka sudah melayani Tuhan? Itu aja. Terima kasih. Oke. Ya. Silakan. Ya, baik. Ya, jadi begini, istri saya yang baca Alkitab itu mungkin sudah 3 kali habis penuh. Luar biasa. Ya. Tapi anak-anak saya yang dari sini mereka kerja, tapi ada ya puji Tuhan mereka tetap dalam Tuhan. Amin. Memang kalau ya pekerjaan memang pekerjaan dunia ya, tapi mereka tetap dalam Tuhan. Amin. Ya. Yang anak saya yang pertama laki-laki itu dia DJ. Dia DJ, badannya penuh tato, kakinya juga penuh tato. Dia 10 besar DJ Asia dan dia waktu ikut kejuaraan dunia tato di Singapura dia kalah. Oke, Itu. Tapi dia tetap dalam Tuhan. Tuhan yang atur dia. Saya hanya bicara dengan Bapak saya, Bapak yang mengetahui semuanya, Bapak yang atur. Anak saya nomor 2 perempuan apoteker di K24. Itu juga saya kemarin berapa bulan lalu kalau tidak salah dia sempat bicara dengan saya, teman-temannya yang satu Gnostik tidak percaya Tuhan, yang satu Buddha, tapi dengan bergaul dengan dia, mereka mau ikut dia ke gereja di Jakarta di JPCC. Mereka mau ikut dia ke gereja dan tertarik begitu. JPCC yang Jeffrey Rahmat ya? Ya, Jeffrey Rahmat ya. Oke. Di Oxford. Ya, oke. Saya tahu. Oke. Nomor 3 anak perempuan juga nomor 3 itu make up artis dan rambut. Wow. Hairdo ya. Oke. Atau kalau ada panggilan baru dia pergi, kalau tidak ya dia di rumah saja. Kalau istri saya yang ini adalah dia guru yoga. Dia instruktur yoga di Jakarta. Begitu. Jadi istri nggak di Papua kah? Saya sendiri di Jayapura. Saya sendiri. Jadi sekali waktu datang ke Papua gitu ya? Bisa. Ya, mereka datang ya. Tahun lalu saya nomor 3 datang. Dulu waktu istri saya juga datang. Waktu tempat saya dibakar tahun 2019 itu, toko saya dibakar tahun 2019 oleh waktu itu demo anarkis dari orang-orang Papua sini, demo anarkis, toko saya dibakar. Itu anak saya yang di Jayapura. Oke.
Ya. Jadi itu yang saya juga heran. Saya sampai bicara ini apa namanya misionaris, bagaimana mereka misionaris misionaris tapi karakter orang Papua bisa seperti itu. Kita harus tunjukkan dong orang Papua berbeda dengan orang yang lain. Mereka betul-betul harus ini, tapi ya itulah terjadi karena saya tanya, misionaris bagaimana? Dan tidak ada tanggapan sama sekali. Ya begitu sudah. Begitu Pak. Begitu Bu. Iya. Saya mau bertanya lagi ya. Bangga sekali saya dengar kesaksian ini. Benar-benar anak-anak mereka sambil bekerja, mereka juga tinggal dengan Tuhan ya, Tuhan Yesus. Nah, ini yang saya mau tanya. Jadi istri yang kedua ini kalau tidak salah ngerti saya, yang udah menerima Kristus sebagai juru selamat, dia guru yoga ya? Iya. Di Jakarta. Oh, begitu. Iya. Nggak apa-apa ya, kalau kebetulan saya bertanya begini karena saya banyak melihat di sini, itu sebenarnya jangan tersinggung ya Pak. Saya banyak di sini melihat guru-guru yoga, mereka itu lama-lama mereka itu keluar dari jalannya Tuhan Yesus. Tapi saya tidak akan mencampuri urusan Bapak, cuma saya hanya melihat saja yang di sini. Bagaimana yang dari apa namanya rohani terus balik ke yoga, mereka itu jalannya udah, maksudnya jiwanya udah dipakai, kita katakan aja langsung ya, aliran antikris itu aja. Dan akhirnya mereka menjadi new age begitu. Oke, minta maaf ya kalau saya terang-terangan. Lanjut Pak, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Ibu. Ibu punya sharing seperti ini, saya sangat senang. Ya, tergantung kita kembali kepada karya Tuhan dalam hidup kita ya. Bahwa mungkin pengaruh lingkungan juga bisa terjadi membuat mereka seperti itu. Ya kan? Nah, itu kita tetap harus dalam doa. Saya tetap bawa mereka dalam doa. Amin. Semua Tuhan yang berikan. Amin, amin. Ya. Oke, setelah Bu Ria, ada lagi yang mau ingin bertanya, boleh buka mikrofonnya. Pak Bambang mau bertanya? Halo, Pak Bambang. Ada yang mau ditanyakan Pak Bambang? Ya Pak, lanjut dulu Pak, yang lain. Oh ya. Yang lain Pak. Ya, Pak Karel, ada yang mau ditanyakan Pak Karel? Nanti mungkin saya japri Pak Tony Pak. Ini terlalu privasi Pak. Oke, mungkin yang umum ada yang mau ditanyakan secara umum? Yang umum kalau saya tanya Pak Tony sekarang itu di Jayapura ya? Iya. Jayapura itu kegiatannya sekarang apa Pak? Bagaimana? Ada toko Pak. Ada toko. Buka toko Pak. Ada toko, kemudian ada pelayanan juga dalam komunitas. Saya pelayanan sendiri. Saya biasa ada lagi sharing, ada lagi konseling begitu. Ke orang-orang ke rumah sakit, ya saya ke rumah sakit juga doain orang sakit begitu. Oh, apa tidak bergabung dalam komunitas satu gereja gitu Pak? Tidak. Saya jalan sendiri. Saya tidak gabung karena tidak ada komunitas saya di sini. Saya dari Gereja Ciptaan Baru di Bandung. Nah, tidak ada. Dulu saya di GBI, tapi saya sudah tidak lagi di GBI. Nah, jadi saya jalan sendiri. Ada teman-teman yang bisa sama-sama dengan saya. Ada teman-teman juga yang bisa gabung dengan saya. Kita beritakan Injil bisa. Ya, apa ini temannya Pak Tony, ada Pak Jimmy Nainggolan, Ibu Selvi.
Ini temannya Oh, Pak Ibu Jimmy. Selvi dari Gire kalau nggak salah Saya, ya. Bu Selvi, saya ya. Ibu Selvi ya, Saya dari temannya Jayapura. Ibu Ria Worang. Oh, Iya. selamat siang Ibu Selvi, di mana? Saya ada di Bekasi. Oh, di Bekasi. Oke, Iya. selamat bergabung Bu Selvi ya. Iya. Oh iya, saya mau lanjut, tanya Pak. sama Bapak Tony ya, Tirayo ya. Bapak Ya, orang Manado atau orang Ambon? saya Soalnya- Ambon dulu waktu ya begini Bu, saya Ambon dulu waktu sekolah kan waktu zaman Soeharto itu harus pakai nama Indonesia, marga Indonesia. Nah, bapak saya itu mama saya meninggal waktu saya umur 6 tahun. Jadi bapak saya kawin lagi dengan orang Manado, nah pakai Tirayo. Nah, Tirayo itu yang dikasih ke saya. Oh, jadi bawa farm ya. Kalau di Manado Iya. kan mesti ada farm. Saya farm Ubuntu. Cuma di sini enggak. Di ini cuma M aja. Iya, saya orang Iya, Manado iya. asli gitu. Oh, iya Ibu. Ibu Selvi Jayapura di di mana, Jakarta, Pak? di Bekasi ya? Di Bekasi. Di Bekasi saya. Oke. Saya lama di Jayapura juga ikut suami. Bapak Jayapura di mana? Saya di kota, di Jalan Ahmad Yani. Oh, di Ahmad Yani. Ya, saya cuma 12 tahun di Papua, jadi saya agak tahu lah Di mana kalau Ibu? Jayapura. Jayapura. Saya dulu di Dulu. Angkasa. Iya. Oh, pejabat ya. Perumahan. Ibu punya Ibu punya suami pegawai negeri ya? Atau polisi, tentara? Suami saya tentara, Angkatan Darat. Iya. Oh, Iya. ya angkasa ya Tapi udah biasa itu. pensiun sekarang. Iya. Dari Angkatan Laut kan, Bu? Suami Angkatan Laut ya? Darat. Angkatan Angkatan Darat. Darat. Iya, makasih Pak. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Bagaimana Pak Karel? Lanjut Pak, silakan lanjut Pak. Pak Nanti saya Karel. minta nomor HP si Pak Andre Pak. Oh iya, ada di grup, Ya, oke, ada. Pak Tony, kenapa Pak? Kan lebih baik pelayanan dengan tim gitu loh. Jadi timnya ya dari gereja. Apakah sulit untuk mengajak teman-teman dari gereja atau bagaimana Pak? Dulu pernah saya tim kita dulu ada tetangga kebetulan dari gereja, tapi bukan satu gereja. Oke. Mereka kalau tidak dari gereja Pentakosta, GP DI, bukan? Gereja, lupa lagi nama. Gereja Pantekosta di Indonesia, Pak. Ya, GBDI. Bukan. Gereja Pantekosta di Indonesia kalau GBDI. Bukan. Bukan. Apa, Pak? Ternyata bukan. Tidak, singkatannya apa? Iya, ini saya lagi ingat. Ya lupa dia. Nah, saya pernah berdua, mereka dua, satu pendeta, satu jemaat biasa. Nah, kita sama-sama pelayanan ke rumah sakit sama-sama. Tapi lama-lama belum 1 bulan 2 bulan lah mereka mundur. Dengan sendirinya mereka mundur. Oh, kenapa mundur? Bosan kah? Bosan atau gimana? Nah, saya nggak tahu karena mungkin kesibukan mereka atau karena apa. Nah, mereka mundur. Nah, saya juga heran loh, kok kamu yang ajak saya, baru sekarang kamu mundur gitu loh. Akhirnya saya jalan sendiri. Nah, kadang saya jalan sendiri ini, kadang orang kalau bukan dari Tuhan, saya fokuskan lagi. Kalau bukan dari Tuhan, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Betul. Kita mau melakukan kekuatan kita sendiri, pertama bisa. Tapi nanti sampai berapa kali setelah itu habis. Mundur. Saya pelayanan, Pak. Pelayanan di lembaga pemasyarakatan, pelayanan di rumah sakit, pelayanan anak-anak jalanan. Itu saya lakukan sendiri. Mungkin ada teman yang ikut 1-2 kali, tapi saya banyak lakukan sendiri. Saya dengan anak jalanan itu ada 3 tahun lebih. Saya pas depan toko saya itu ada satu taman itu kalau saya pergi ke tempat mereka, itu sebelum ibadah hari Minggu, mereka masih masak saguer. Saguer itu sejenis tuak gitu. Ya, tuak ya.
Mereka masih masak. Saya datang, saya lihat mereka masak. Masalah perut, Pak. Nah, setelah mereka habis masak, kita ibadah. Nah, kebetulan dengan satu pendeta juga, ada satu pendeta yang sama-sama saya juga melayani di situ. Nah, kita sama-sama ibadah. Sama-sama ibadah. Setelah pulang, ya mereka masak lagi. Mereka masukin dalam botol-botol, dijual. Nggak bisa, Pak. Saya bilang, saya waktu firman Tuhan saya sampaikan keras pun mereka tetap begitu. Nah, mau rubah bagaimana? Kita manusia, sesama saya sudah beritakan Injil yang keras bahwa Tuhan akan menghukum begini, tetap tidak bisa. Nah, kalau bukan Tuhan, tidak akan bisa merubah manusia. Iya. Nah, akhirnya itu. Nah, pendeta yang sama-sama saya melayani di situ, dia mencalonkan diri jadi anggota DPR. Dia berjanji sama mereka. Kita berjanji sama mereka, kalau dia jadi anggota DPR, mereka akan dipentaskan ke tempat yang lebih baik. Sampai dia pensiun, sampai dia berhenti dari anggota DPR, tidak ada gerakan apapun sama mereka. Aduh, itu. Iya. Oke. Mungkin saya bertanya, Pak. Boleh. Ya, silakan Pak Bambang. Iya, Pak Tirayo itu kalau di sini ada juga Tirayo pakai H, Pak. Iya. Kalau di Manado, ya Pak ya. Ada Tirayo, ada Tirayo, ya. Ada Ponto, ada Pontoh, ya. Begitu. Ya Bapak memang asli Manado. Kebetulan saya juga di Manado, Pak, sekarang. Di anak saya, anak mantu saya adalah Pak Merantung. Baik Pak, yang perlu saya tanyakan tadi Bapak, ya saya ingin tahu bagaimana atau pengalaman Bapak di dalam melayani Tuhan sendiri dengan bersama-sama Okumena itu gimana Pak menurut Bapak? Kalau sudah Pak? Sudah Pak. Ya, sudah Pak. Saya jawab. Sudah Pak. Ya silakan. Kalau saya lakukan sendiri, saya lebih bebas. Saya dalam memberitakan Injil Suaranya kepada hilang, Pak. orang. Ya, jelas Pak, saya jelas. Mungkin Pak Bambang yang jaringannya. Saya jelas. Lanjut. Ya, lanjut. Saya dalam memberitakan Injil kepada saya pindah tempat Pak. Ya. Silakan. Lanjut Pak. Saya lebih bebas karena saya bisa memberitakan Injil kasih karunia. Saya bisa memberitakan bahwa kebenaran itu seperti ini gitu. Oke. Dan kebenaran itu tidak pernah menuntut. Yesus tidak pernah menuntut orang untuk seperti saya dulu. Saya harus begini, harus melakukan ini, supaya saya melakukan ini supaya Tuhan bisa menolong saya. Itu tidak seperti itu lagi. Nah, sekarang yang saya beritakan itu Tuhan memberi kasih karunia, Tuhan memberi kemudahan, Tuhan memberi kemurahan buat mereka supaya mereka menerima kemurahan itu tanpa ada suatu balasan pun dari mereka kepada Tuhan. Itu aja. Karena Tuhan mengasihi mereka. Nanti setelah nantinya mereka merasa Tuhan memenuhi mereka dengan kemurahan, mereka membalas kemurahan Tuhan dengan berbuat baik kepada sesama, itu urusan mereka. Right. Tapi yang penting menerima dulu kemurahan Tuhan, menerima dulu kemurahan Tuhan. Iya. Nah, itu. Jadi saya lebih bebas, Pak. Kalau ada dua orang, biasa kalau kita dulu pernah saya di rumah sakit kita bertiga. Jadi kalau kita masuk satu ruangan bertiga itu nanti saya tanya, siapa yang mau melayani? Akhirnya tadi teman saya bilang dia yang melayani. Oke, kita diam. Tapi nanti atau kita bertiga dibagi. Oh, kamu ke kamar ini, kamu kamar ini, saya kamar ini gitu. Ya. Tapi kalau sendiri, saya lebih bebas. Saya bisa jalan dari mana ke mana terserah saya. Saya kepada teman-teman saya di jalan, saya kadang begini, Pak. Saya juga sopir Maxim, Pak. Maxim itu Gojek, Grab begitu. Nah, saya kadang ada orang naik Maxim, naik pesan online, mobil pesan di saya, sudah sambil saya bawa mereka, saya memberitakan Injil buat mereka. Saya memberitakan Injil buat itu cara saya begitu. Jadi memang mungkin itu yang Tuhan bawa saya untuk seperti itu.
Jadi saya tidak terikat oleh suatu yang mana bisa mendoktrin saya untuk harus begini. Tidak, saya bebas. Karena kita gereja Ciptaan Baru juga non denominasi, kita tidak terikat oleh suatu denominasi apapun. Kita bebas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Pak Bambang? Ya, begini maksud saya, Pak. Bapak belum pernah mengadakan satu penginjilan bersama, Pak, ya? Penginjilan bersama seperti apa? Seperti apa, Pak? Ya, tadi itu Bapak melayani tadi. Itu kan sendiri. Ya. Ya, belum pernah mengadakan penginjilan bersama begitu, Pak. Iya, tadi saya sudah jelaskan. Sudah pernah, Pak. Sudah pernah, tapi ada temannya mengundurkan diri tanpa sebab. Banyak begitu, Pak. Banyak ada. Saya sudah berapa kali itu, 2-3 kali mungkin sama teman-teman, mereka mengundurkan diri dengan sendirinya. Mereka sendiri. Mereka yang bosan kali. Ya. Jadi lebih bebas sendiri. Jadi kalau bukan kita pelayanan ini, Pak, pelayanan ini jangan memakai kekuatan kita sendiri. Kalau bukan Tuhan yang memakai saya tidak mungkin bisa. Saya mesti ditutup, Pak. Pak Andre. Ada ini, Pak. Ada ditutup, Pak, ya. Ada suara anak kecil, karena nanti kalau ada suara anak kecil, saya kena ban. Tadi ada suara anak kecil di tempat Pak Bambang. Ya, sudah. Bisa dijauhkan dari suara anak kecil, Pak. Kalau suara anak kecil masuk sini, saya kena pelanggaran, Pak. Waktu di YouTube-nya. Ya, sudah. Ya, sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah. Terima kasih, Pak. Kalau tidak ada anak kecil nggak apa-apa. Silakan. Ya, Pak. Jadi saya bertanya lagi, Pak. Jadi cukuplah. Karena apa yang saya masukkan tidak nyambung itu. Terima kasih, Pak. Pak Triayo, Tuhan memberkati. Oke. Ya. Ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tanya. Alright, Pak Tony sekarang istilahnya solo ya. Bersolo karir sendirian, bergerak sendiri. Waktu nyupir di Maxim ya, Maxim ini semacam Gojek gitu. Pernah nggak Pak Tony mengalami penolakan, Pak? Ada nggak penolakan dari yang Bapak sampaikan kebenaran itu? Penolakan, saya rasa tidak ada. Mereka tetap dengar. Mereka kalau secara tegas mereka nolak, saya pikir belum ada. Tapi mereka dengar. Oke. Maksudnya nggak ada loh. Saya udah punya keyakinan sendiri, Pak Tony. Ada Kak seperti itu? Ada? Nggak ada ya? Kalau begitu pernah. Kalau saya begini. Saya punya gereja ajarkan saya begini. Kalau Bapak kok beda ya, saya bilang ya, kita firman Tuhan ini harus seperti apa yang tertulis. Rasul Paulus katakan, kamu jatuh dari Kristus kalau kamu masih memakai kebenaran oleh hukum Taurat. Masih membenarkan dirimu dengan hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Saya memberitakan kasih karunia. Nah, ada juga yang merasa wah, ini beda dengan gereja saya ajarkan begitu. Oke. Saya bilang ya terserah kalau, tapi yang firman Tuhan katakan seperti ini semua jelas. Saya beritakan tentang hukum Taurat dengan kasih karunia, Roma pasal 7, Galatia 3, semua saya jelaskan. Ya, mudah-mudahan dia bisa menjadi rema bagi dirinya. Oke. Ya. Ya, mereka tetap. Oke, very good ya. Waktu pelayanan di rumah sakit, waktu mendoakan orang, pernah nggak yang didoakan tuh merasa, loh saya imannya beda, Pak, saya nggak mau didoakan. Pernah nggak gitu? Ada, Pak. Ada ya. Bagaimana? Apa yang terjadi? Kalau yang doa kalau orang Kristen biasa mereka terima saya. Ya, misalnya orang beda kelahiran. Ada yang terima, ada yang tolak. Ada yang bilang, oh maaf Pak, saya Islam. Oh ya, terima kasih, saya bilang. Tidak apa-apa. Tapi ada yang terima. Ya.
cuma saya. Nah, Ya, ya. ada juga pengagum Yahweh. Oh, Pendeta pengagum Yahweh. Ada juga. Itu waktu oke. saya datang ke dia bilang dia agak pertama agak seperti agak jauh, agak lihat saya agak gimana gitu. Oke. Terus dia cerita, dia bilang kita nih pengagum Yahweh. Saya bilang saya tidak masalah mau pengagum Yahweh kah, mau Allah kah, siapapun saya tetap beritakan ini. Sama kan saya bilang, Iya, saya doa juga pakai Yahweh, saya berdoa pakai Yahweh, saya bilang. iya, Akhirnya dia bisa terima karena Alkitab pengagum Yahweh juga, ya mereka Yahweh ya agak beda-beda sedikit lah tentang mereka memakai Ibrani begitu. iya, Tapi saya kalau mereka punya itu dan dia senang. Saya iya. bilang dulu pernah juga ada satu orang juga pengagum Yahweh di rumah sakit. Saya doain dia terima. Dia bilang, oh itu jemaat saya, dia bilang. Ada juga waktu saya bawa Maxim, ada juga orang Yehova. Saksi Yehova. Saksi Yehova. Dia pulang dari rumah sakit, dia online, saya yang terima, saya dapat. Dalam perjalanan saya juga beritakan Injil bagi dia, orang Yehova. Saya Nggak ada komen dari dia. Enggak, mereka enggak. Banyak orang-orang Yehova datang ke toko saya. Ada jadi teman, kita sharing-sharing firman dengan mereka. Oke, very good. Saya terbuka, saya gampang sekali kalau orang mau ke sharing firman, oke, mari. Ya. Oke. Ya. Pak Tony, jadi inilah ya, bagaimana Pak Tony bisa lepas dari dosa laki-laki lah saya bilang ya. Itu memang berat ya Pak ya. Pasti berat ya. Itu perlu perjuangan ya. Perjuangan dan proses yang pasti tidak mudah ya. Apa kira-kira ada pesan apa yang disampaikan Pak Tony kepada mungkin teman-teman ya, untuk kiat-kiatnya apa supaya bisa lepas dari dosa laki-laki itu? Jadi begini Pak, kalau Bapak tadi bilang berat, ada proses, itu kalau memakai kekuatan sendiri. Saya dulu seperti itu. Saya memakai kekuatan sendiri, saya berusaha lepas. Nggak bisa ya? Iya. Malam tahun baru, saya bilang sama Tuhan, tahun baru nanti besok saya tidak akan melakukan seperti ini lagi. Belum tanggal 2, baru tanggal 1 Januari saya jatuh lagi dalam dosa yang sama. Padahal saya di 30 Desember, 31 kah? Saya bilang, Tuhan, tahun depan saya tidak akan seperti ini lagi. Tapi tetap jatuh lagi. Jadi kalau memakai kekuatan sendiri tidak bisa. Hanya Yesus yang sanggup untuk memisahkan kita dari dosa. Dan saya dilepaskan tahun 98 itu, saya dilepaskan sampai tahun ini saya tidak pernah lagi berhubungan seperti itu dengan perempuan. Amin. Ya, luar biasa. Oke, kelihatannya waktunya sudah habis Pak Tony ya. Ya. Boleh Pak, mau tambah? Oh ya, silakan, boleh, silakan. Sebelum saya akhiri. Ya. Jadi begini, saya banyak bertumbuh. Saya bertumbuh dan berbuah dari saya ikut khotbah dari Pastor Joseph Prince di U Channel. Itu saya dari 2000. Joseph Prince atau Christian Prince? Joseph Prince. Joseph Prince ya. Pastor Joseph. Oke. Prince dari Singapura. Oke. Saya berubah, saya bertumbuh dengan firman-Nya itu kasih karunia. Dan saya bertumbuh dari situ. Itu dari 2004 sampai sekarang. 2004 sampai sekarang. Setiap hari saya ikut U Channel, saya nonton dia, dan itu menjadi rema dalam hidup saya. Ya. Dan saya bagikan itu kepada siapa yang bisa saya bagikan pada saat saya berjalan dengan orang itu, saya bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan bagi dia, sampaikan kasih karunia. Saya terima kasih. Tuhan terima kasih.
Oke. Jadi Pak Tony kalau Minggu ibadahnya di mana nih? Di Ciptaan Baru atau di GBI masih? Pakai som Pak di Ciptaan Baru, pakai som dari pakai Bandung. Zoom ya. Oh, enggak ada cabangnya di Papua ya, Ciptaan Baru. Belum. Belum ada ya. Oke. Ya. Alright. Ya Pak Tony, saya tanya terakhir ya. Pak Tony dari dulu nggak ada merokok ya, nggak ada keterikatan dengan rokok. Nggak ada. Nggak Saya ada. waktu Nah, begini. Saya waktu dulu ini orang merokok ini saya rasa lucu Pak ya kalau orang-orang merokok. Saya tuh dari kelas 5 SD saya sudah merokok. oh, oke. Bagaimana bisa Saya terlepas dari rokok? Iya, suatu ketika saya merokok, bapak saya tahu. Ah, Nah, bapak di pun. Jadi waktu saya merokok, bapak saya tahu. Terus waktu saya pulang, bapak saya bilang, kamu tuh belum bisa cari uang sendiri. Ngapain kamu merokok? Bilang, saya dapat begitu, Pak. Saya langsung stop. Terus ada kejadian waktu guru SD saya tahu. Nah, kebetulan teman SD saya ini punya bapak itu konsulat lah, kayak konsulat gitu. Dia punya cerutu. Bapaknya punya cerutu. Nah, anaknya disuruh bawa cerutu ke sekolah. Nah, waktu kita yang merokok disuruh isap cerutu itu. Cerutu tanpa lepas. Begitu. batuk ya? Saya stop dari kelas 5 SD sampai sekarang saya stop. Tidak merokok lagi. Gara-gara cerutu itu ya? Cerutu gara-gara orang tua bilang belum bisa cari uang sudah merokok. Iya. Ya, oke Pak Tony. Ya. Jadi bagaimana perasaan istri sama anak-anak melihat perubahan yang betul-betul signifikan ya? Pak Tony bisa begini. Apa komen dari mereka? Mungkin saudara-saudara kayak mungkin orang tua mungkin lihat perubahan yang betul-betul drastis. Apa ada komen Pak? Mereka senang. Saya nggak tahu ya, tapi ya saya tahu secara kehidupan ya mungkin ya mereka senang. Saya tahu bahwa ada perubahan yang terjadi dalam hidup saya. Oke. Ya. Dan ya anak-anak saya juga, mereka juga mengerti, mereka tidak apa-apa malah. Saya tiap hari bagikan firman Tuhan buat mereka. Amin. Ya, saya bagikan tiap hari. Semua yang masuk dari Pura ini ya saya bagikan firman Tuhan bagi mereka. Ya, saya undang mereka ikut, mari ikut. Oke. Iya. Oke, ini ada Pak Jimmy Nainggolan. Ada yang mau ditanyakan Pak Jimmy? Temannya Pak Tony ini. Halo, Pak Jimmy. Oke, nggak ada yang bertanya lagi. Ya. Coba tanya Ibu Febri, mau ada pertanyaan nggak buat saya? Siapa nih? Ibu siapa? Ibu Febri ya. Halo Ibu Febri. Dari mana ini? Dari Jayapura juga kah? Jayapura juga. Oh, Ibu Febri Jayapura. Selamat siang Jayapura, Ibu Febri. Halo. Ya, selamat siang Pak. Ya, silakan. Izin pas. Ya. Cukup jelas Pak. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan Bu Febri? Tidak ada, sudah Tidak cukup ada. jelas. Oke. Bu Febri di Jayapura juga, Ibu Febri? Iya benar di Jayapura juga. Temannya Pak Tony. Biasa saya minta tolong juga untuk pelayanan di gereja saya, teman-teman gereja saya. Di GBI kah, Ibu Febri? Enggak, saya di GKI Pak. GKI. Oh, sama-sama dengan Pak Jimmy ya? Pak Jimmy Nainggolan ya? Iya. Pak Jimmy kan dari GKI juga. Oke, ya kita ada di podcast Kompak Siang ini setiap hari Senin sampai Kamis saja Bu. Setiap jam jam 13. Lagi, Pak. Oke, silakan. Siapa itu? Saya pernah di Febri untuk pelayanan di kantornya. Dia kantornya BMKG. Nah, saya cuaca ya, meteorologi. Iya pernah benar. Jadi pembicara. Oke. Pernah dulu waktu tahun setelah saya bertobat tahun 98, tahun 99 saya pernah berkhotbah juga di PLN wilayah Jayapura. Di
karismatik. Nah, ini yang serunya di gerakan karismatik Katolik, Pak. Oh, Saat itu, ya, mereka sudah tahu, mereka tahu saya sudah pindah. Mereka tahu saya sudah pindah ke Pentakosta gitu mereka. Nah, ada acara waktu itu dari Gereja Pentakosta Surabaya. Gereja Pentakosta Surabaya datang ke Jayapura. Mereka bikin KKR. Nah, saya diundang, terus teman-teman dari Katolik juga diundang sama yang adakan ini orang pengusaha. Nah, waktu kita lagi makan, mereka bilang Ton, saya sudah lama tidak ke gereja. Terus ada yang bilang, dia sudah pindah di Pentakosta. Terus saya bilang, bolehlah kalau gitu saya jadi saya khotbah, saya beri kesaksian di karismatik Katolik, saya bilang gitu. Mereka bilang boleh. Nah, suatu ketika itu tahun 99 kalau tidak salah, 99. Suatu ketika mereka adakan karismatik Katolik dan saya diundang. Nah, saya mau khotbah tapi mereka bilang sudah ada pastor yang khotbah. Nanti setelah pastor khotbah saya beri kesaksian. Oke. Nah, setelah pastor khotbah selesai, saya beri kesaksian. Saya cerita kebenaran firman Tuhan. Saya cerita bahwa kita ini perlu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus kan kita bukan lagi menanti Roh Kudus kita sudah terima. Nah, Maria tuh kenapa dihargai sebagai bunda? Ya karena memang dia lahir, dia perawan, dan dia itu orang kudus. Orang kudus kita tidak perlu lagi, kalau di Katolik kita kan berdoa rosario, itu kan kita minta, biarlah doa ini dibawa sampai kepada Ibu Maria untuk disampaikan kepada Yesus. Begitu. Iya, betul. Nah, kita tidak perlu lagi bilang seperti itu. Kita ini sudah langsung berhubungan dengan Yesus tanpa melalui Maria lagi. Iya. Itu sudah orang kudus. Tanpa melalui dia, kita sudah langsung dengan Yesus. Nah, pada saat itu, saya tidak tahu. Tapi setelah nanti berapa hari, berapa minggu, berapa bulan mungkin, baru saya tahu bahwa saya dimarahi. Saya dimarahi sama, kebetulan yang ikut itu ada pastor, sama ada dosen filsafat dan teologi. Dia marah saya, dosen STFT. Dia marah saya, dia bilang dia mau waktu itu kalau bukan ibadah, dia mau pukul saya, dia bilang. Maksudnya dia mau marah. Saya setelah tahu itu, ya saya hanya berdoa saja. Saya hanya berdoa pada Tuhan. Saya jelaskan, bicara dengan Tuhan. Gak tahu ya berapa tahun setelah itu saya ketemu dia. Saya ketemu dia Bapak. Dia bilang apa? Pak Tony, terima kasih. Kalau bukan Pak Tony ngomong saat itu, saya sudah marah saat itu, saya sudah marah. Tapi sekarang saya betul menerima Yesus. Terus bagaimana? Ya saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah bertobat, dia bilang begitu. Nah, tapi masih jadi guru STFT ya. Waktu itu dia mau pensiun kalau nggak salah. Tapi puji Tuhan, syukur. Nah, teman-teman saya yang pengusaha yang ikut karismatik Katolik itu juga, itu kalau tidak salah ada 2 orang apa 3 orang, 2 orang. 1-2 orang lah mungkin yang berubah juga. Berubah juga. Ya, saya begitu dari Tuhan, saya pikir tidak ada. Tidak bisa kita lakukan sendiri. Hanya Tuhan bawa saya ke sini, ke situ. Tuhan yang gerakkan saya, bukan saya yang menggerakkan diri saya sendiri. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak Tony atas sharing kesaksiannya. Ya, bagaimana Roh Kudus yang mengubah ya hati seorang Tony Tirayo ya, yang jauh atau mungkin hanya Kristen sebagai rutinitas agamawi saja, tapi begitu bisa on fire sehingga memberitakan firman kepada orang yang belum kenal ya. Coba bisa sampaikan pesan moral apa Pak yang Pak Tony bisa sampaikan kepada teman-teman yang di virtual Zoom maupun yang ada di YouTube channel. Silakan sampaikan pesan-pesan apa kira-kira. Silakan. Ya, saya pikir begini, kita orang Kristen iya, kita mengenal Tuhan iya, tapi apakah ya dulu pernah hal ini juga pernah terjadi pada
Saya bilang saya mengenal Tuhan ya, tapi apakah Tuhan mengenal saya? Ini yang dulu, kalimat ini yang dulu saya belum menerima Yesus, kalimat ini sering muncul. Saya mengenal Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tapi apakah Tuhan mengasihi saya? Apakah Tuhan mengenal saya? Tapi setelah saya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya baru percaya bahwa Tuhan itu mengenal saya dan Tuhan itu mengasihi saya. Amin. Ya. Lebih daripada saya sendiri, lebih daripada orang tua saya sendiri, lebih daripada siapapun. Kita tidak mengenal dia, tapi dia mengenal kita. Yes. Oleh sebab itu, dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan bahwa Bapa sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kamu dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Biarpun kita belum mengenal Tuhan, Tuhan sudah lebih dahulu mengenal kita. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Saya bertobat, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan karena keinginan saya, tapi karena Tuhan yang bawa saya. Tuhan yang bawa saya pergi ke KR itu. Tuhan yang membawa saya sampai saya diare. Bagaimana caranya untuk saya bisa lolos ikut KR itu? Diare begitu berat. Akhirnya saya lolos juga, dan Tuhan dalam tiga tawaran iblis, 3 tawaran Roh Kudus dan 3 tawaran iblis, saya dimenangkan karena Tuhan kasih firman-Nya buat saya. Nah, itulah yang tadi Pak Andre tadi katakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Amin. Karena kita harus percaya kepada firman itu. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Kita percaya kepada Yesus, dan Yesus itu adalah jawaban. Semua masalah kita sudah diambil. Jadi semua masalah kita ini, jadi begini, Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Kita hidup di tahun 2025, berarti sudah 2025 tahun. Atau 1967 saya lahir. Kita lahir ini sesudah Yesus mati, dan dosa saya waktu saya belum menerima Yesus, sampai saya menerima Yesus dan sampai saya mati, ini dosa saya sudah diampuni oleh Yesus. Dosa saya yang besok pun saya lakukan, saya tidak tahu dosa apa, dosa itu pun sudah diampuni oleh Yesus. Dan pada saat saya sadar saya berdosa nanti setelah saya melakukan dosa, misalnya saya melakukan dosa, bukan lagi saya berteriak, saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya. Tapi saya berkata, Tuhan, saya sadar bahwa saya orang berdosa. Saya sudah melakukan dosa ini. Tapi saya percaya bahwa Yesus sudah mengampuni dosa saya. Amin. Saya bukan minta ampun lagi, karena Yesus sudah ampuni 2000 tahun yang lalu. Nah, ngapain saya minta ampun lagi? Yesus bilang, Bapak bilang, boleh bertanya 1 menit sama Bapak? Ya, silakan. Ya, saya mau bertanya, masalah kasih karunia ya. Hari ini saya terima Yesus dan saya bertobat. Nah, lalu saya bisa lagi buat dosa. Bolehkah saya buat dosa lagi? Itu yang saya mau tanya. Karena saya sudah dapat kasih karunia, bolehkah di pikiran saya buat dosa lagi, buat dosa lagi, buat dosa lagi? Apakah dosa saya sudah sampai akhir hidup saya udah diampuni? Yang saya mau bertanya, apakah saya masih boleh berbuat dosa lagi? Itu yang saya mau tanya. Kan kita udah menerima kasih karunia nih. Jatuh lagi ke dalam dosa boleh nggak? Ya, terima kasih. Sekarang saya jawab, oke. Pada saat kita menerima kasih karunia, kita menerima anugerah yang Yesus berikan sama kita hidup dalam damai sejahtera. Dan tidak akan terjadi. Kita memang manusia yang bisa gagal, manusia yang bisa jatuh dalam dosa. Kita manusia. Yang Yesus tahu, kita manusia memang bisa akan jatuh, pasti gagal. Dan kita dalam perjalanan hidup kita tetap bersama dengan Yesus. Dan kalau kita tetap bersama dengan Yesus pada saat kita mau jatuh, atau pada saat kita mau melakukan hal itu, Roh Kudus akan mengambil alih, Roh Kudus akan memisahkan kita dari mereka. Sama seperti saya. Saya dalam hidup saya setelah saya bertobat sampai sekarang ini, saya kenapa bisa terlepas dari kehidupan seperti itu? Karena bukan saya yang melepaskan diri, tapi Roh Kudus yang membawa saya lepas dari itu. Jadi bukan saya sendiri. Nah, pada saat kita hidup dalam kebenaran itu akan mengikuti kita. Kita tidak akan mau lagi ke situ. Karena apa? Karena kita sudah hidup dipimpin oleh Roh. Kita sudah oleh dosa. Setuju. Oke, terima kasih Pak. Ya. Tuhan berkati. Oke. Ya, sama.
Ya, Terima boleh kasih. saya tambah. Boleh saya Ya. tambah, Pak Andre? Boleh, silakan Pak Bambang. Ya, iya Pak. Jadi seperti pertanyaan tadi Bu Ria, mohon maaf Bu, Tuhan katakan kalau engkau sudah tahu atau sudah pernah berbuat dosa, jangan berbuat dosa lagi Bu. Tidak ada pengampunan itu. Ya, saya katakan nanti lain waktu saya akan sampaikan di mana ayatnya. Jadi Tuhan akan memberikan pengampunan kepada seseorang ketika dia melakukan belum tahu bahwa itu adalah dosa. Itu diampuni oleh Tuhan. Tetapi ketika dia melakukan perbuatan yang sudah dia lakukan, bahwa itu juga mengerti adalah perbuatan dosa, dia mengerti bahwa itu perbuatan dosa, Tuhan tidak akan mengampuni. Itu ada di dalam firman Allah. Jadi jangan tomat Bu, tobat dan komat. Ya, Ibrani 6 Kemudian ayat untuk Pak Tirayo, Ibrani 6 ayat 6. Pak Bambang. Ya katanya enggak perlu Pak, enggak perlu ayat Pak, kata Bapak. Jadi saya itu nanti Bapak cari sendiri. Ada Ibrani 6 ayat 6. Kemudian Pak Tirayo. Ya Pak, baik. Untuk Pak Tirayo, Setuju. Pak, jangan mengambil satu statement seperti itu kepada setiap orang yang menyatakan bahwa kita dari sejak dulu sudah diampuni. Iya Pak, tetapi jangan mendasarkan kepada setiap orang bahwa itu merupakan satu standar kita hidup bahwa kita telah diampuni. Tidak Pak. Tidak, sekali lagi saya katakan. Itu sebuah jaminan. Contoh, misalkan Bapak nabung di bank. Kemudian ada satu jaminan bahwa ketika engkau lunas tepat pada waktunya, engkau akan memiliki jaminan upah. Demikian juga dalam perbuatan dalam hidup kita, Pak. Jaminan telah disediakan oleh Tuhan, yaitu melalui anugerah, kasih karunia Allah, redemption, penebusan. Itu sudah disediakan, Pak. Tapi tidak dengan cuma-cuma. Kita harus bayar harga, itu maksudnya. Jangan sampai mengatakan bahwa kita sudah dari situ sudah diampuni. Iya memang. Itu sebuah janji Tuhan. Jaminan kepada kita bagi orang-orang yang percaya dan kita mengikut Kristus. Tapi tidak cukup dengan begitu, Pak. Harus ada bayar mahal. Kata firman Allah, salah satu di antaranya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Allah. Right. Iya Pak. Jadi ini yang kadang-kadang statement. Di Manado itu Pak, saya kan di Manado cukup lama. Banyak orang-orang tua yang sudah tua tidak mau ke gereja. Karena dia bilang, aku dari si kecil sudah ke gereja. Jangan ngajak-ngajak saya ke gereja. Itu artinya apa? Bahwa dia juga cukup percaya. Tidak Pak, harus bayar harga mahal. Nanti banyak firman-firman yang kalau memang nanti ada peluang bisa Pak Andre memberikan peluang untuk menyampaikan firman, saya akan sampaikan. Tetapi dicarilah tuh. Kita sama-sama saling belajar. Tetapi menurut saya yang saya dengar dan saya pelajari seperti itu. Seperti keselamatan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa keselamatan kecuali itu jaminan. Tapi untuk menuju ke sana bagaimana? Janji Allah ya, bahwa aku adalah benar. Tapi untuk menuju kebenaran, menuju untuk kita bisa hidup dengan Tuhan, itu yang perlu kita lakukan itu Pak. Jadi itu Pak, saya tergerak untuk menyampaikan karena tidak sependapat dengan Pak Tirayo tadi. Mohon maaf Pak, sebelumnya Tuhan memberkati. Oke. Ya. Saya mengerti tadi Bapak Tirayo tadi katakan kalau kita dekat-dekat terus dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, kita itu susah mau jatuh ke dosa. Itu saya mengerti Pak Bambang. Jadi saya terima kasih baik dari Pak Bambang atau Pak Tirayo sudah menguatkan saya. Terima kasih banyak. Ya, Tuhan baik berkati. Bu. Ya, baik. Ya, baik Bu. Bu Rita, apa sih sebenarnya? Terus apa
mengapa Roh Kudus itu ada bersama dengan kita, itu yang menjadi persoalannya. Orang bisa mengatakan ini perbuatan Roh Kudus ini penuh, tetapi apakah itu betul tadi kata Pak Tirayo? Apakah Roh Kudus itu ada di dalam kita? Pak, begini Pak, kita bisa. Oh, lihat dari buah-buahnya, Pak Bambang. Nah, lihat dari Ibu, buah-buahnya. Jadi gampang aja kok. Di dalam firman Allah yang sekarang siang ini juga kita akan bicarakan, yang kita akan sharingkan. Salah satu di antaranya bahwa untuk kita menjadi jemaat apostolik itu adalah jemaat yang penuh hidup seperti Yesus. Dengan kita hidup seperti Yesus sebagai utusan, maka Roh Kudus itu ada karena kita hidup dalam kekudusan seperti Kristus, Bu. Jadi kalau kita mau ingin Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kita, maka kita harus hidup dalam kekudusan. Hidup dibangun itu nanti ada dalam apostolik itu bagaimana supaya kita seperti Kristus, menjadi murid Kristus. Kita harus hidup dibangun di atas para nabi, para rasul, dan Yesus Kristus sendiri, yaitu di atas batu penjuru. Itu Bu persoalannya. Jadi kalau kita membaca secara kulitnya saja, memang happy-happy, senang-senang saja. Tapi di balik itu kita harus bayar harga. Iya. Nggak bisa dengan kita memberikan satu. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Pak Bambang atas pencerahannya ya. Pak, jawab dulu ya, Pak Andre, boleh? Ya, oke, boleh. 1 menit ya. 1 menit, nggak banyak waktunya. Ya. Boleh, Pak. Silakan. Pak Bambang, kita bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yohanes 3:16, karena dia mengasihi dunia sehingga dia memberikan anaknya yang terkasih, supaya kita percaya kepada tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Oke. Yesus mati buat kita supaya kita diselamatkan. Nah, kenapa Yesus harus mati buat kita? Kalau kita masih merasa bahwa kita harus membayar mahal harga itu. Sebenarnya tidak perlu kita membayar mahal. Kita ini hanya bertobat, menerima Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang kita katakan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diubahkan sebagai anak-anaknya. Kita lahir baru. Itulah kita. Nah, Roh Kudus diberikan sama kita supaya Roh Kudus itu memuliakan Yesus dalam hidup kita. Roh Kudus adalah penolong, pemimpin, penolong, penghibur, dan pengajar. Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, dan menginsafkan dunia akan penghukuman. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Kenapa? Karena banyak mereka yang tidak percaya kepadanya. Banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus, dan itu mereka akan dihukum. Oke, betul itu. Nah, kepada kebenaran, karena Yesus sudah pergi kepada Bapa, dan kita tidak menerima Yesus lagi, kita tidak melihat Yesus lagi. Akan penghakiman karena ini Pak. Karena sebentar Pak Tirayo. Saya jelaskan dulu. Bicara saya diam. Oke, saya jelaskan lagi. Nah, karena Roh Kudus menginsafkan dunia akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, itu ketiga hal ini sudah dijelaskan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, kenapa kita harus bingung? Kenapa kita merasa tertekan? Kenapa kita inilah pengajaran hukum Taurat yang menyusahkan kita manusia. Kita hidup dalam kasih karunia, Pak. Kita bukan hidup dalam hukum Tauratnya. Yang kita harus berbuat ini supaya Tuhan mengasihi ini. Pak, Bapak tahu saya pernah bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memberkati saya, maka saya akan memberikan persepuluhan kepada Engkau. Saya pernah berkata begitu. Karena dulu saya belum mengerti. Saya belum mengerti Tuhan. Saya masih Katolik. Saya berkata seperti itu. Saya barter dengan Tuhan. Tapi setelah saya mengerti firman Tuhan, transaksi. Saya setelah mengerti kasih karunia, saya bilang, oh terima kasih Tuhan. Tanpa saya minta, tanpa saya apapun, Tuhan tetap berkati saya. Tanpa saya mau balas itu, balas ini, balas. Tuhan tuh sudah kaya dengan semuanya. Tuhan tidak perlu kita. Mau kasih apa sama dia, tidak perlu. Kita mau hidupin kita. Bapak ingat tidak, waktu perempuan yang bersinah dibawa kepada Yesus. Siapa yang bawa perempuan bersinah itu? Ahli-ahli Taurat. Dan orang-orang Farisi yang bawa
Apakah yang membawa perempuan yang bersinah itu orang yang sakit-sakitan, orang punya penyakit, atau orang kusta, atau orang yang buta, orang yang tuli? Kan tidak. Yang bawa perempuan bersinah itu adalah orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sama seperti Bapak, yang selalu mengatakan bahwa untuk datang kepada Yesus kita harus bersusah dulu, kita harus membayar harga. Tidak ada. Perempuan bersinah dibawa oleh orang Farisi, dan Yesus katakan apa? Jika kamu merasa tidak berdosa, ambil batu. Baik, Pak. Oke? Baik, Begitu, Pak. Ya, ini menurut saya ini Pak Tirayo ini tidak membaca. Gini Pak Tirayo, Bapak percaya saja tidak cukup, Pak. Tapi Bapak harus mengerti, menghayati. Bapak tidak membaca bagaimanakah peristiwa penderitaan Yesus sampai kepada kematiannya. Apa maknanya sekarang? Saya mau tanya kepada Bapak. Oke, baik Pak. Apa maknanya? Kalau Bapak sudah membaca belum? Itu nubuatan Nabi Yesaya. Bentar, ini nubuatan Nabi Yesaya di tahun ayat pasal 52 dan 53. Ya. Kemudian dibuktikan di dalam Matius. Bapak sudah baca enggak Matius 26 sampai 27? Tentang penderitaan Yesus sampai kepada kematiannya. Ini sudah di luar. Kalau Bapak membaca itu, tidak mungkin Bapak mengatakan dengan cukup percaya saja. Ya, mohon maaf. Ini Bapak membaca firman hanya seperti baca koran. Nanti sebentar. Ya, ini tidak ini menghayati. Ini salahnya orang Kristen itu. Ini forum kesaksian testimoni ya. Itu mungkin nanti kita akan bahas di sesi lainnya lah. Ini waktunya sudah habis. Jadi terima kasih Pak Tony, Pak Bambang, Pak Karel, Bu Ria, dan teman-teman semuanya, karena ini nanti akan melenceng keluar dari poin utama kan testimoni bagaimana Pak Tony mengalami Kristus ya. Jadi di luar itu nanti sudah ada polemik, jadi itu akan sesi yang lain. Oke, terima kasih banyak Pak Tony atas sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan sesi yang yang lain lebih dalam lagi. Oke, terima kasih Pak Tony. Sampai jumpa. Kita akan ada terus podcast ini Senin sampai Kamis ya, pukul 13.00. Oke, silakan Pak Karel. Waktunya tidak banyak ya. Terima kasih masih bersama kami terus. Kami masih ada. Terima kasih Pak Tony ya. Terima kita Pak Jimmy Nainggolan, Pak Bambang, Ibu Riam, setia bersama kami, Ibu Selvi, Ibu Febri, dan siapa ini? Oh, Ibu Evelyn ya, Ibu Evelyn. Ya. Dengan Pak Saud dari USA, California. Kita akan melanjutkan sesi berikutnya ini